Oke, Taib ya. Afwan tadi ada sedikit kendala, tiba-tiba keluar. Oke, kita lanjut ya. Eh, Tadi hiwar baina Faisal wa Adil yang terakhir kita membahas. Taib. Dan yang sudah bergabung. Taib, di sini tadi sudah kita bahas tentang pembahasan mubakkiran dan mutaakhiran. Di mana mubakkiran itu digunakan untuk menunjukkan waktu awal atau waktu yang lebih cepat ya. Sedangkan mutakhiran itu waktu yang dibilang waktu terakhir atau kondisi yang sudah kita bilang telat misalnya. Jadi kita lanjut. Mada taf'alu fis sabah? Ini Faisal menanyakan. Mada taf'alu fis sabah? Apa yang kamu lakukan di waktu pagi ya? Mada taf'al? Taf'al ini juga bisa kita ganti nanti dengan ta'mal. Ya. Ta'mal, taf'al. Ya. Mada ta'malu? Mada taf'alu? Fis sabah di waktu pagi. Dijawab oleh Adil, usyahidu at-tilfaz. Nah, ini dicatat ya. Dua kosakata ini penting juga. Usyahidu itu menyaksikan, menyaksikan ya, menyaksikan tilfaz itu televisi ya, televisi atau tilfaz. Bisa terlihat di gambarnya di sini ya. Usyahidu tilfaz. Ah, Mada taf'alu ya Adil fis sabah? Usyahidu tilfaz. Nah, wa mada taf'alu anta? Ditanya lagi. Dan kamu, apa yang kamu kerjakan? Dijawab oleh Faisal, aqra'u sahifatan au kitaban. Ini ya, ini yang belum tahu bisa dicatat. Ini kosakata juga. Sahifah itu artinya bisa majalah, bisa tabloid, ya, tabloid, bisa juga koran, ya, dan lain semacamnya nanti. Itu sahifah. Sahifah itu arti awalnya lembaran. Sahifah kalau kita apa konotasikan ke dalam mushaf ya, itu adalah lembaran-lembaran dalam mushaf. Tapi di sini dia lebih kepada buku yang menjadi buku bacaan. Aqra'u sahifatan au kitaban atau suatu kitab ya atau buku misalnya. Ya, dicatat dari mubakiron, terus astaiki itu tadi ya, mutakhiron, kemudian usyahidu, kemudian tilfaz, kemudian sahifa, kitaban. Kita udah dapat banyak kosakata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 di sini bayangkan. Ini beberapa menit kita sudah mendapatkan 7 kosakata dan sudah bisa kita ganti-ganti nanti susunannya. Nanti tinggal diganti saja. Misal eh, kalau ingin menanyakan untuk perempuan misalnya, maka nanti tinggal ditambahin ya nun. Mada taf'alina. Kalau taf'alu ini untuk antah, untuk kamu laki-laki. Ya. Sedangkan kalau untuk anting itu taf'alina. Ada tambahan ya nun di belakang. Taf'alina. Mada taf'alina ya Fatimah misalnya. Mada taf'alina ya Fatimah fis sabah? Atau ya Fatimah mada taf'alina fis sabah? Dijawab usyahidu tilfaz. Nah, kalau untuk saya itu tidak ada perbedaan baik dia laki-laki ataupun perempuan ya sama ya, usyahid. Yang biasanya ada perbedaan itu kamu laki-laki dengan kamu perempuan beda. Terus dia laki-laki dan dia perempuan itu beda. Kemudian mereka laki-laki dan mereka perempuan juga berbeda. Kemudian kalian laki-laki dan kalian perempuan juga berbeda. Nah, itu nanti yang perlu
di dibedakan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa sambil disampaikan, sambil kita melanjutkan. Aina tusalli, di sini Adil bertanya lagi kepada Faisal. Aina tusalli al-jumu'ah? Ya. Aina tusalli al-jumu'ah? Di mana kamu sholat Jumat? Ya, atau kamu akan ya di sini. Jadi fil mudhari itu bisa kita artikan akan. Di mana kamu akan sholat Jumat? Dia oleh Faisal usalli al-jumu'ata fil masjid al-kabir. Fil masjidil kabir ya. Harakat akhirnya juga jangan lupa. Karena ada fi, maka kalimat setelahnya dibaca kasroh. Fil masjidi. Kasroh ya. Al-kabir ini menjadi naat juga. Menjadi naat atau sifat. Sifat atau naat. Ya, masjid yang besar. Biasanya apa yang kita terjemahkan dengan kata-kata yang itu dia menjadi naat atau sifat ya secara i'rabnya ya di ilmu nahwu nanti. Sifat atau naat. Yang besar, yang kecil misalnya. Yang tua, yang muda ya, atau yang dekat, yang jauh itu biasanya dia menjadi sifat. Nah, sifat itu sebagaimana yang pernah kita bahas, dia harus mengikuti kalimat sebelumnya dari segi harokat. Maka kalau harokat sebelumnya al-masjid itu kasroh, maka al-kabiri juga harus kita kasrohkan. Jadi ada kesesuaian dari segi harokat. Kemudian juga kalau kalimat sebelumnya dia menggunakan al-masjidi, maka al-kabiri juga harus menggunakan al. Itu ciri dari sifat atau naat. Ya, perlu diperhatikan, ini penting. Kita ulang-ulang terus biar apa? Ya biar paham nanti. Jadi nggak boleh kita mengatakan fil masjidi kabirin, nggak boleh. Atau kebalikannya fi masjidin al kabir, nggak boleh. Ya. Jadi harus selaras fil masjidi al kabir. Harokatnya juga fil masjidil kabir. Nggak boleh fil masjidil kabiru. Ya. Atau fil masjidil kabiroh misalnya. Ya. Oke, nanti untuk tingkatan lebih lanjut boleh misalnya ada alasan yang lain. Tapi untuk tahap pemula itu harus sama ya. Kita selaraskan, harokatnya itu harus sama antara sifat dengan mausuf atau kita bilang naat dengan man'ud ya. Oke, itu ya. Kita lanjut. Afwan Itu Sat, bisa ditanyakan. bertanya? Oh iya, Tadi itu tafadhol. Ah, sama ya. dengan kalau sama misalnya fil baitil al kabiri juga begitu Sat. Iya betul. Ahsan. Sama ya. Fil baitil kabir. Jadi tinggal nanti diganti saja ya untuk melatih ya naat man'ud atau sifat ini bisa nanti kita ganti kalimatnya fil baitil kabir. Ini juga bisa kita ganti fil baitis shaghir. Ya. Jadi kalimatnya gak harus seperti ini ya, bisa kita ganti. Kalimatnya bisa kita ganti, tapi formatnya ataupun strukturnya ataupun kondisi kalimatnya ya dari al dan harokatnya itu tidak boleh berbeda. Kalau fil baiti berarti kasroh, berarti as-sogiri juga harus kasroh. Atau al-kabiri misalnya harus kasroh. Dan juga alnya jangan lupa. Ya, oke, bagus ya pertanyaannya. Ada lagi? Fil baitil kabiri. Atau fil maidani misalnya. Maidan apa? Lapangan. Ya, saya sholat bukan sholat Jumat lah, sholat Id misalnya, usallil Aidah. Ya, saya sholat Idul Fitri misalnya atau Idul Adha, usallil Aidah atau usalli Idul Fitri misalnya. Fil maidani, ya, fil maidani kasrah. Al kabir atau fil maidanil wasi misalnya. Di lapangan yang luas, wasi, al wasi ya. Itu ya, jadi formatnya diingat ya untuk menyusun sifat dan mausuf atau naat man'ud ini harus sama dari segi harokat dan juga al atau tidak ada al. Baik, kita lanjut.
Dijawab oleh Adil, usolli, ini usolli ya, dia sukun rokat akhirnya usolli, tidak perlu diharokati ya. Usolli fil masjidi al-kabiri. Sama ya. Aidon juga ini ya. Aidon bisa digunakan untuk ya memperkuat bahwa adanya kesamaan dengan redaksi sebelumnya. Atau bisa ditaruh di awal. Ana aidon misalnya. Ana usolli aidon fil masjid. Jadi aidon ini dia tidak harus di belakang. Tapi biasanya formalnya di belakang. Ya, tapi kita taruh di depan pun nggak masalah. Ya. Ana aidon misalnya. Ana aidon fil masjidil kabir boleh juga. Ini orang orang Arab paham. Atau usolli aidon bisa juga ditaruh di sini. Usolli aidon fil masjidil kabir. Bisa juga seperti itu. Atau terkadang orang bisa juga ditaruh di depan ini. Fil masjidil kabir usolli misalnya. Atau fil masjidil kabir aidan usolli. Itu bisa juga. Jadi bisa dibolak-balik ya. Ataupun bisa diotak-atik sebenarnya. Tapi ini format yang paling formal kalau kita lihat. Jadi fiilnya duluan, kata kerjanya, kata kerja, kemudian keterangan tempat, ini ya, keterangan tempat, kemudian ini sebagai penguat. Biasanya seperti itu format resminya. Tapi seandainya dibalik pun ya nggak masalah. Ya, Aidan di depan, usollinya di belakang, masjidnya di tengah, atau masjidnya di belakang, usollinya di tengah juga nggak masalah. Ya. Aidan usolli fil masjidil kabir. Ya, jadi jangan heran nanti kalau ini kok berbeda susunannya Ustaz misalnya. Itu memang nanti ada variasi ya, nanti seiring berjalannya waktu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ini untuk apa ya, untuk mengingatkan saja ya, karena tadi kita sudah membahas beberapa kosakata. Ada kitabun, ya ini kitab ya, mungkin sudah masyhur ya, sama ya kitabun kitab, sohifah, nah ini ya yang kita bahas tadi. Sohifah itu ya koran atau majalah atau yang tabloid dan semacamnya. Tilfas televisi, musyahid menyaksikan, as-sobah, sobah itu waktu pagi ya, sobah waktu pagi, kabir besar, mubakiron dan mutakhiron nih. Lihat dari segi waktunya ya, mubakiron jam 5, kalau mutakhiron jam 9. Mubakiron itu pagi banget, kalau mutakhiron itu telat. Oke, nanti tinggal dijawab aja. Man yastaiqidu mubakiran, siapa yang bangun pagi hari misalnya, tinggal dijawab namanya misalnya, atau dijawab ana ya Ustad misalnya, atau Muhammad ya Ustad, atau siapa. Man yastaiqidu mutakhiran, siapa misalnya, Labib atau siapa. Man yaqra'u kitaban, siapa. Nah, kalau ditanya siapa berarti jawabannya langsung ya, langsung nama, atau bisa kata ganti ana atau antang atau huwa misalnya, atau hiya. Jadi kalau ditanya siapa berarti langsung fokus kita ke orang. Karena man ini bertanya khusus yang berakal misalnya. Dan yang berakal itu ya biasanya manusia. Seperti itu. Atau juga terkadang dalam Al-Quran itu malaikat misalnya. Itu juga dikategorikan ukala. Sedangkan seperti hewan, seperti barang atau benda itu biasanya tidak menggunakan man ketika ditanya, tapi menggunakan ma. Ya. Jadi ma itu untuk yang tidak berakal. Seperti tumbuhan, seperti ya hewan, seperti benda dan semacamnya. Ya. Kalau mana itu yang berakal. Oke, kita lanjut. Man yusyahidu tilfas, siapa misalnya Faisal. Man yaqra'u sahifah, Adil misalnya. Man yusallil Jumat fil Masjidil Kabir, Adil misalnya, atau siapa. Nanti tinggal dijawab ya. Itu nanti dibaca lagi. Kita fokus terhadap kosakata saja dulu ya dan keywordnya. Baik, di sini coba kita lihat ya. Di sini sebenarnya sudah mudah ya, kita sudah dimudahkan di kitab Arabiyah Baina Yadaik ini dengan dicantumkannya gambar-gambar oleh pengarangnya untuk kita mudah dalam memahami sekalipun kita tidak membuka kamus. Yaksilu di sini mencuci, kita tadi sama. Hafilah ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya sebelumnya. Ini semacam bus ataupun ya mobil pengangkut ya, mobil umum pengangkut itu disebut dengan hafilah biasanya. Ya, Asobah itu pagi hari, ia enam tidur. Sohifah tadi sudah kita bahas. Fajar. Fajar itu ya hampir sama dengan tadi pagi ya. Cuma ini lebih spesifik ke waktu fajar sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa apa
kondisikan waktu fajar itu kapan, ya menyesuaikan di tempat di setiap tempat mungkin berbeda-beda. Jadi waktu fajar itu ya waktu subuh gitu. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya fajar ya, fajar kadzib, fajar sodik misalnya itu waktu fajar, berarti waktu subuh. Sedangkan sobah itu pagi hari. Ya biasanya umumnya ya setelah waktu fajar itu adalah waktu sobah misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti orang bertanya pagi itu juga bisa di jam-jam subuh juga gitu loh. Ya, jam 4, jam 5 itu juga sudah termasuk sobah ya. Kalau kita lihat ya pagi hari ya itu juga sudah bisa kita rasakan ya dari pertengahan malam misalnya. Ya, tetapi umumnya waktu pagi itu ya ketika sudah terbit matahari ya seperti itu umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kadang jam 3 jam 4 itu orang mengatakan waktu soba. Ya, setelah itu bangun yakui ini menyetrika. Yakui ya, yang bagi yang belum tahu bisa dicatat yakui menyetrika. Nanti tinggal diganti. Kalau kamu menyetrika tinggal diganti ya-nya dengan takwi. Kalau saya menyetrika berarti akui ya, akui. Kalau kita menyetrika berarti nakwi. Pokoknya hamzah, ta, iya, ya, itu nanti perubahan-perubahan yang harus kita sering latih. Ya. Yakwi, dia menyetrika. Kamu menyetrika, takwi. Saya menyetrika, akui. Kami menyetrika, nakwi. Nah, nanti tinggal dilatih. Kalau untuk perempuan, tinggal diganti iya-nya diganti ta, ya. Kemudian ditambahi ya nun. Ya, tapi karena di sini sudah berakhiran iya, maka tinggal ditambahin nun saja. Takwina. Ya, jadi bunyinya nanti takwina. Iya-nya diganti ta, kafnya tetap, wawuhnya tetap, iya-nya tetap, dan ditambahin nun. Takwina. Anti takwina. Kamu menyetrika. Ya, ini terkadang yang masih kesusahan ini untuk domir anti ya. Ini perhatikan. Jadi domir anti itu terkadang yang banyak salah apalagi di fiil-fiil yang mu'tal seperti ini ya. Fiil yang berakhiran ya atau waw atau alif. Terkadang masih banyak yang bingung. Karena nanti berproses ya bertahap insya Allah. Kalau fiil-fiil seperti yadribu itu mudah nanti. Ya tinggal menambah ya nun seperti tadi ya. Yadribu ingin kita jadikan domir antih atau kamu perempuan. Maka ya-nya ganti ta ya seperti tadi rumusnya. Kemudian ditambah ya nun di terakhir. Ya nun, ya-nya sukun, nunnya berharokat fathah. Kemudian huruf sebelum ya itu dikasrohkan. Seperti huruf ba di sini ya. Huruf ba ini domahnya diganti kasroh. Karena dia harus bertemu dengan ya. Ya, biasanya kalimat yang bertemu dengan ya itu dikasrohkan. Maka bunyinya tadribina. Anti tadribina. Kamu memukul. Ya, kamu perempuan memukul. Anti tadribina. Ya, nanti seperti itu. Dan seterusnya. Ya, staik itu ingin kita ganti dengan anti misalnya. Sama prosesnya seperti tadi. Iya-nya kita ganti ta, taknya berharokat fathah ya tadi. Kemudian ini kan ya stay gitu ya doma. Kita tambahin ya nun, ya-nya sukun, nunnya fathah. Uh, huruf sebelum ya-nya di sini huruf dha ya. Ini kita kasrahkan. Bunyinya tas taikidina. Ya. Simpel sebenarnya cuman kadang nanti sulit di beberapa kondisi. Yaksil ini juga sama. Ya. Seperti tadi ya, ada ta, kemudian ada ya nun, yang sukun nunnya fathah, sebelum ya dikasrahkan. Tagsilina. Oke ya, kita lanjut. Yang masih bingung nanti bisa diputar lagi ya recordnya atau rekamannya. Sayyarah mobil ya. Sil baina al kalima wasyura al munasibah.
pada tadrib itu latihan. Latihan kedua, ini coba kita sil itu sambung antara kalimat dan gambar yang cocok. Saya contohkan, misal di gambar pertama, di gambar seperti ini, ya, ini cocoknya kita madrasah, ya, madrasah. Begini. Oke, tinggal kita gambar kedua. Coba gambar kedua, kita urut dari absen ya. Coba ini Ahi Abdullah, wujud. Abdullah nomor 2. Siap kira-kira? Oh, nomor 2 susah tak? Nomor 3, nomor 3. Nomor 3 coba. Nanti tinggal sisanya berarti yang nomor 2. Nomor 3. Atau mungkin berhalangan kita lanjut. Ambo Edi. Siapa? Wujud Ambo Yap, Edi ini. موجود أستاذ أنا موجود. Oh ya, tafadhal. Nomor أين rokam أين salis. أين السؤال؟ Nomor أوه. 3 ya. Rokam salis. تلفاز تلفاز. Tilfazun mumtaz ya. Bagus ya, benar ya. Tilfazun. Ini televisi ya. Oke, santai. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kira-kira apa? Muhammad Sahlan. Kitabun. Masya Allah. Kitabun ya. Ini mudah. Oke, ini terakhir ya. Nomor 5 terakhir. Setelahnya Siti Nurjanah. Sudah? Iya, Ustaz. Malabisun. Oke, Malabisun. Nah, Santi. Malabisun ya. Baik, kita lanjut. Masih ada waktu. Sedikit lagi, gak apa-apa. Kita lanjut. Oke, kita lewati. Oh, ini penting ya. Ini coba diperhatikan. Ini sebenarnya kita fokus ke kalimatnya saja ya. Gak usah ke gambarnya dulu. Ini mungkin yang belum tahu. Ada awal, al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Ini nanti dimatangkan ya. Jadi dihafal, usahakan ini di luar kepala. Maksudnya langsung gitu, gak perlu mikir lagi. 1, al-awwal, 2, as-sani, 3, as-salis. Nah, ini sesuai dengan angkanya di atasnya. 4, ar-rabi, 5, al-khamis. Nah, jadi nanti gak ada yang bertanya lagi. Ustadz, bahasa Arabnya 3 itu apa? As-salis misalnya. Ya, ini dihafalkan dulu. Sekalipun nanti ada perbedaan. Al-awwal dengan wahid misalnya dari segi penggunaan. Saya kadang melihat kosakata 1 itu wahid misalnya. Sani itu isnain misalnya. Salis itu salasah misalnya. Robi itu arba'ah misalnya. Homis itu homsah. Nah, itu nanti ada seperti itu dan penggunaannya pun berbeda. Nah. Tapi untuk awal gak apa. Nah, kita menghafal yang ada di kitab dulu ya. Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Nah, ini dihafalkan. Biasanya itu nanti ya ada tambahan apa? Yang ke ya, yang ke. Jadi kalau ada alnya seperti ini, biasanya nanti ada tambahan di terjemahan itu yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima misalnya. Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Sedangkan wahid itu langsung kita artikan 1, wahid 1, isnain 2, salasah 3, arba'ah 4, khamsah 5. Jadi seperti itu. Ya. Tapi nanti luas lagi kalau kita tinjau dari segi tarkib nahunya, misalnya penggunaannya untuk konteks seperti apa itu nanti luas pembahasan. Tapi untuk awal-awal kita cukup tahu saja bahwa 1 itu ya awal, bisa juga wahid, ya. Tapi awal itu lebih ke yang ke-1, sani yang kedua, salis yang ketiga, rabi yang keempat, khamis yang kelima. Kalau wahid itu 1, isnain 2, salasah 3, dan seterusnya. Ya, ini ya. Nanti gak ada yang bertanya lagi. Bahasa Arabnya 1 apa, bahasa Arabnya 2 apa.
Di sini dihafal. Ya, ini minimal ya, minimal hafal sampai 5 dulu. Nanti kita lanjutkan 6 sampai 7. Awal, asani, salis, ar-rabi, al-khamis. Nah, jadi harus di luar kepala. Jadi apa? Jadi usahakan ketika kita ingin mengucapkan angka tersebut kita nggak perlu mikir, berarti itu udah di luar kepala. Nah, apa itu 5 al-khamis misalnya? Jadi langsung ya nanti. Jadi langsung sekiranya apa? Ya, nanti tinggal dilatih aja sendiri. Ini kan ada PDF-nya. Nanti tinggal dilatih aja. Nanti akan seperti ini kita melihat misalnya di tulisan. Ya kan nggak selamanya kita membaca bahasa Arab itu kan bertulisan Arab gitu. Maksudnya kadang kan seperti angka itu kan nggak selamanya ditulis huruf gitu kan. Ada angka juga kadang. Coba bayangkan kalau kita lupa misalnya, ini angka berapa? Masih mikir. Nah, sebenarnya tahu ini angka 4, tapi karena tidak hafal, maka dia mikirnya lama misalnya. Nah, oh ini asalis, wah salah. Ini ar-rabi. Jadi penting ya, jadi bertahap. Nanti akan dibutuhkan juga ketika angkanya lebih dari 1. Oke, kalau 1 masih gampang lah. Kalau angkanya 44 misalnya, ya arba'u arba'in misalnya. Ya. Oke ya, sedikit ya materi di angka, nggak apa-apa ya. Jadi kalau semisal angkanya itu di angka puluhan, nanti berarti angka puluhan itu dimulai dari 20 ya. Asyara itu, oh ya asyara itu. Dari asyara. Isrin ya, isrin. Salis, salasin. Tinggal nanti ditambahin ya nun saja. Atau waw nun di belakang. Isrin atau isrun. Salasin atau salasun. 40. Ini dari kata arba ya. Sebenarnya bukan diambil dari sininya ya. Diambil dari tadi yang saya sampaikan itu ya. Yang isnin salasa itu. Salasa berarti salasun ya. Salasun. Ar-rabi arba'un ya, arba'un. Khamis khamsun ya dari Bisa. kata khams. Iya, tafadhol. Ada mau tanyakan? Lanjut Ustaz. Sedangkan kalau seandainya angkanya itu nanti dihafalkan juga ya. Nah, kalau bisa nanti diperluas sendiri untuk materi-materinya, semisal angka-angka 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 19 misalnya, 20, 30, 40, dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas insya Allah di tempatnya ya, cuma sedikit saja. Nah, semisal di angka 44 ya tadi ya, yang sudah tempat saya tulis, 44 kan kayak gini ya tulisannya ya. 4, 4. Jadi nanti kita menyebutkannya kalau 44 itu jadi bisa 2 versi sebenarnya. Tapi versi yang umum itu kita menyebutkannya dari kanan dulu biasanya. 44. Berarti kita sebutkan 4-nya dulu. 4 itu arba. Kemudian 40 itu arbaun. Kita kasih waw di tengah-tengah. Arba wa arbaun. Ya. Arba wa arbaun. 40. Ya. Bisa juga arbauna wa arba, tapi itu jarang. Ya, biasanya formalnya itu arba wa arbaun. Ini nanti tinggal dikiaskan saja, tinggal disamakan. 33 apa Ustaz bahasa Arab? 33. Bahasa tulisan Arab juga. 33 kan sepertinya. Angka depannya dulu berarti 3 ya. Kan depan kan dari kanan berarti ya. Salasah dulu. Salasah. Baru 30-nya apa? Kasih waw dulu. Salasah wa salasu. Itu ya. Mungkin yang masih bingung. 55 atau 56 misalnya. 56. Ini 56 kan seperti ini ya. 56. Kita 6-nya dulu, baru 50-nya. 6 berarti sita. Ya. Kasih waw dulu, baru 50. Sita wa khamsun. Atau sita wa khamsin, nanti tergantung i'rab. Itu ya. Nanti diperluas sendiri untuk berkaitan dengan kosakata lain. Baik, ada pertanyaan 2 menit sebelum kita tutup sesi kita pada pagi hari ini. Afwan Ustadz, kalau misalnya kita mau mengatakan dari ayat, misalnya udah ratusan ya Ustadz,
ayat 251 sampai 265 gitu. Nah, ini gimana ya bilangnya ya? 251 sampai 200 berapa? 65 ya? Berapa tadi? Oke. Misalnya aqra'u ayatan minal Qur'anil Karim misalnya, min sofhah. Kasih min dulu. Min itu dari. Saya membaca ayat Al-Qur'an dari ayat 260. Satu, min, ya. Min ayat berarti 251. Kita 51-nya selesaiin dulu. Ya. Berarti wahid misalnya, ya. Atau wahidah tergantung nanti ya. Karena ayat berarti min wahidah atau ihda misalnya, ihda wa khamsin atau wahida wa khamsin nanti sama ya. Wa khamsin, wahida itu kan satu ya, atau ihda bisa juga. Satu, kemudian 50, wa khamsin, kemudian baru 200-nya. Wa mi'atain, atau ba'dal mi'atain bisa juga tergantung. Ba'dal mi'ataini. Atau wa mi'ataini bisa juga kasih wawu semuanya. Ya. Min wahida wa khamsin wa mi'atain bisa. Atau ba'dal mi'atain. Mi'atain itu kan 200. Mi'atan atau mi'atain. Ini juga sama nanti. Ila, kasih tambah ila ya, karena sampai. Atau hatta bisa juga. Ila sampai ayat, selesaikan dulu 65-nya. Berarti khomsa wa sittin ya. 65, khomsa wa sittin ba'dal mi'atain. Sama formanya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nanti tinggal dihafalkan dulu satuannya, 51 itu apa, baru nanti 200-nya di belakang. Ya. Atau kadang juga ada yang menyebutkan 200 dulu di depan, boleh juga, tapi kurang formal. Biasanya formalnya itu 51 dulu diselesaikan, baru mi'atain di belakang. Beda dengan 100 ya. Kalau 100 itu biasanya di depan. Ya. Mi'a wa khamsin misalnya, 150. Ya. Kalau 100 itu biasanya 100-nya di depan, baru 50-nya di belakang. 150. Mi'ah wa khamsin. Atau bisa juga min khamsin ba'dal mi'ah misalnya. Itu bisa juga. Ini juga bisa 200 di depan, berarti min mi'ataini wa wahida wa khamsin. Bisa juga seperti itu. Tapi biasanya formalnya 51-nya dulu, baru 200-nya di belakang. Itu ya, udah. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya. Karena angka ini masih banyak yang bingung, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Ini saja mungkin pada kesempatan pada pagi hari ini ya. Hadanallahu yakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu.